Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, investor saham receh. Kali ini kita melanjutkan hashtag beli saham receh. Ini edisi kedua ya. Kita melihat nanti bagaimana kabar saham yang sudah kita beli kemarin dan apa saham yang akan rencana mau kita beli lagi gitu ya. Judul materi kali ini yaitu memilih saham terbaik gitu ya. Nah, saham pilihan untuk investor pemula ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana cara memilih saham terbaik untuk investor pemula ini? Yang pertama yaitu valuasi saham rendah atau dalam bahasa sederhananya sahamnya murah gitu ya dibanding dengan nilai dari aset ataupun nilai dari sahamnya gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu capital gain-nya track record-nya baik begitu ya. Dari historicalnya, dari sejarahnya, dari hari-hari yang kemarin itu di chart terbaca bahwa capital gain-nya kecenderungannya naik ya. Yang ketiga yaitu rutin berbagi dividen. Jadi setiap tahun perusahaan ini atau saham ini rajin membagikan dividen dari tentunya keuntungan perusahaannya gitu ya, nggak pelit. Atau perusahaannya prospeknya bagus sehingga bisa menghasilkan laba dan labanya sebagian dibagi sebagai dividen gitu ya. Kemudian yang keempat, poin yang keempat yang perlu diperhatikan dalam memilih saham ini, prospek bidang usahanya ke depan bagus. Contoh bidang-bidang yang bagus ke depan yaitu bidang energi, kemudian bidang kesehatan, itu perbankan itu juga masih relatif bagus gitu ya. Termasuk barangkali consumer good atau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu ya. Dan yang lagi ngetren yaitu komoditas ekspor, batu bara dan lain sebagainya gitu ya. Yang terakhir yaitu poin kelima yang perlu diperhatikan dalam memilih saham khususnya bagi pemula, yaitu aman untuk dipegang dalam jangka waktu yang panjang. Otomatis ini menjadi faktor yang terpenting ya, yang terakhir tapi menjadi faktor yang terpenting. Jadi tidak hanya untuk trading yang dibeli 1 jam 2 jam kemudian dijual ya, atau dibeli pagi dijual sore gitu ya. Nah, itu bukan untuk dipegang jangka panjang berarti ya. Jadi saham-saham gorengan itu yang hanya dipegang beberapa jam kemudian dilepas lagi. Tetapi saham untuk pemula ini, apalagi yang hashtagnya ini investor saham, dan kita menggunakan hashtag juga beli saham receh gitu ya. Tetapi saham receh ini atau saham yang murah ini bukan saham yang murahan. Jadi yang bisa dipegang dalam jangka waktu yang panjang. Jadi itu ya poin-poin yang patut diperhatikan dalam memilih saham. Berikutnya yaitu untuk yang baru bergabung di grup investor saham receh, silakan diinstal ajaibnya dulu, kemudian masukkan kode ajaib ya, kode referral, dan Anda akan mendapatkan bonus saham. Bonusnya bonus poin ya, poin saham, dan itu poinnya bisa ditukar dengan saham atau reksadana. Silakan Anda memilih saham saja karena memang hashtag kita beli saham gitu ya. Kode referralnya yaitu Abdi 233. Jadi nanti otomatis Anda menjadi bergabung dengan saya satu grup gitu ya. Nanti saling bisa berkomunikasi di aplikasi ajaib juga ya.
Oke, kita geser ke buying power yang patut kita cermati sebelum kita membeli, yaitu bagaimana kekuatan beli kita. Kita punya cash berapa gitu ya. Kalau misalkan masih nol ya silakan di top up. Jadi ada menu top up, bisa masuk ke profil dulu baru klik top up, atau kalau enggak di halaman depan ini di samping kanan atas ini ada klik menu top up ya. Jadi bisa diklik menu top up itu dan transfer dana ke sana melalui e-banking ataupun melalui beberapa aplikasi pembayaran yang ini nanti bisa dipandu oleh Ajaib ya. Ada panduannya. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Nah, di sini ada watch list saham. Nah, bagaimana kita membuat watch list saham ini? Jadi saham yang akan kita pantau tiap hari. Kalau saya membuat watch list ini dengan nama hashtag beli saham receh. Ini dengan cara klik plus ya, di samping kiri itu ada tanda plus, di bawahnya kata saham itu ada tanda plus, itu diklik, kemudian bikin watch list baru, ketik aja hashtag beli saham receh gitu, dan kemudian masukkan saham-saham yang harganya di bawah Rp1.000. Ketik saja di ini menu cari paham ini yang ada di tengah itu. Kalau sudah punya watchlist, arahkan watchlistnya ke situ, diklik, dan kalau sudah warna biru di beli saham receh ini berarti sudah posisi di watchlist beli saham receh. Baru kita ketikkan cari saham yang ada di atas itu ya. Misalkan kalau yang sedang tampil ini kan MNCN ya. Jadi ketik aja saham-saham yang harganya di bawah 1.000 di situ, kemudian diklik tanda bintangnya, otomatis akan masuk ke beli saham receh ini ya. Hashtag beli saham receh ini yang watchlist yang namanya beli saham receh yang barusan kita buat. Nah, nanti nama-nama saham yang akan kita pantau ini akan keluar di sini semua ya. Ada Wood, IGAR, ERA, MDKI, MTDL, Erna, Pawon, Power. Jadi ini saham-saham receh yang berkualitas, yang juga rutin membagikan saham gitu ya. Juga ada TB, TOTL, PMMP, SPMA, ISSP, dan SIDO. SIDO sekarang harganya sudah di atas 1.000 ya. Kemarin masih di bawah 1.000, sekarang sudah naik gitu ya. Nah, jangan sampai ketinggalan ini ya, harus beli nih sahamnya sebelum terbang ini. Nah, di paling akhir ini ada menu belajar analisis saham dan indeks. Nah, Anda masuk aja ke situ. Coba dicek apa isinya, tapi nanti lain waktu kita ulas ya isinya. Nah, kemudian kita masuk ke menu transaksi. Ini transaksi ini untuk kita bisa auto order atau tawar-menawar saham gitu ya. Saham yang saya set auto order ini ada beberapa, yaitu PMMP, TB, SPMA, dan SIDO. Nah, ini otomatis melebihi buying power saya atau melebihi dari dana saya. Tapi kan tidak masalah, kan ini belum terbeli. Ini kan masih tawar-menawar. Ini rata-rata saya tawar Rp10 di bawah harga yang sebenarnya gitu ya. Dan nanti mana yang nyantol gitu ya. Ini nanti misalkan pembeliannya melebihi buying power kita, ya kita terpaksa harus setor dana gitu ya. Atau kalau kita nggak ingin melebihi buying power kita, kita klik yang di tombol sebelah kanan itu yang ada tulisannya aktif itu, kita klik, nanti posisinya non aktif gitu ya. Jadi agar pembeliannya tidak melampaui buying power. Kalau melampaui buying power atau jumlah kas kita, jumlah dana kita nanti kena cas bunga setelah 3 hari ya. Jadi masih sebelum 3 hari masih aman gitu ya. Yang paling aman ya sudah, jangan diaktifkan aja dulu. Yang kira-kira saham-saham yang kita prioritaskan aja yang kita aktifkan, begitu ya. Nah, setelah klik auto order ini, kita sudah posisi beli, tawar-menawar saham di auto order. Kita masuk ke portofolio.
Nah, itu kita lihat saham ISSP yang kemarin nyantol, saya beli 2 lot, berarti 200 lembar, ini sudah mendapatkan return atau keuntungan. Persentasenya 1,49 atau sekitar 1,5%. Ya, Rp1.200 gitu ya. Nah, jadi dengan dana 82.000 kita sudah mendapatkan Rp1.200 gitu ya. Kita lihat aja nanti perkembangannya dan kita laporkan di sini. Oke, itu saja menu santapan investor saham receh pagi ini. Kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.